Untuk teman-teman Ikhwan, mohon untuk segera mengaktifkan kameranya karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di acara pada pagi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selamat pagi teman-teman. Kenalin aku Ihsan sebagai MC acara pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah ya. Untuk pagi ini udah ada 22 orang yang hadir. Nah, sambil tunggu yang lain, kita akan lanjutkan. Meskipun kita sedang berlibur nih ya, teman-teman, kita juga tentunya harus semangat untuk tetap produktif. Oke ya, teman-teman. Selamat datang di workshop Alphard Skill Academy di pertemuan yang keempat. Nah, sebagai pengingat lagi, untuk workshop ini tuh terdiri dari 5 pertemuan ya, teman-teman. Dan kita udah mulai ada di ujung nih, di pertemuan keempat. Seperti biasa, pematerinya Katio Haidar. Nah, untuk syarat dapat TAK dan sertifikatnya, teman-teman minimal harus hadir di 4 kali pertemuan ya, teman-teman. Tidak lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugasnya di setiap pertemuannya. Nah, sebelum masuk ke acara, marilah kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Mas Cahyo. Kepada Mas Cahyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم يعبدون ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Cahyo yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan hidayah dan lantunan ayat suci tersebut. Lalu kita ke acara sesi selanjutnya, yaitu pemberian materi oleh Katio Haidar Hanif. Tentunya teman-teman di sini pasti udah kenal lah ya sama Katio. Buat yang belum kenal, Katio ini merupakan sekretaris umum dari LDK Alfat, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dari Fakultas Informatika. Seperti biasa, tentunya di pertemuan keempat ini kita masih akan belajar tentang spreadsheet nih ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang pivot table sama visualisasi ini. Nah, buat hari ini kita bakal belajar apa?
Kita tanya langsung aja ya ke Mas Tio. Assalamualaikum Mas Tio. Waalaikumsalam. Ya, jadi gimana nih Kak? Buat hari ini kita bakal belajar apa nih? Oke, kalau di BCN tuh katanya kita mau belajar tentang broadcast ya. Cuman kemungkinan kita nggak jadi pakai apa belajar bikin broadcast kayak gitu. Kenapa? Karena konfigurasinya agak susah. Tapi kita tetap otomatisasi sih. Tetap apa belajar otomatisasi ya. Mungkin bisa aja diterapi di broadcast ya. Cuman mungkin kita nggak Oh, pakai broadcast, tapi lebih ke mungkin kayak bikin sertifikat atau gimana gitu ya. Mungkin bisa bilang mirip-mirip lah. oh. Otomatisasi juga. Kayak tentunya teman-teman juga udah pada penasaran nih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih mulai acaranya pada pagi ini. Pada Katio, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas MC ya Mas Ihsan Romdon ya. Sebelumnya makasih juga teman-teman yang udah apa ya udah ngikutin materinya sampai hari ini ya. Eh karena kan dari awal banget kan kita udah belajar ini ya. Dari awal banget kita udah belajar tentang ngumpulin datanya, terus kita udah belajar tentang manipulasi data yang mungkin sederhana-sederhana lah. Terus coba visualisasi data. Nah, sekarang kita coba belajar tentang eh, visualisasi data, tentang otomatisasi data ya. Nah, maksudnya otomatisasi itu gimana sih? Nah, otomatisasi itu maksudnya ini ya. Otomatisasi itu maksudnya kita melakukan hal pekerjaan yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sebenarnya kita bisa lakukan, cuman karena saking banyaknya jadi kita perlu bantuan komputer untuk bantu ngerjain pekerjaan tersebut gitu. Kayak misalnya kita nginput data nih, kita nginput data yang segini banyak, yang banyak banget. Oke kan kita bisa aja nginput data satu-satu gitu manual gitu. Cuman kan karena banyak banget itu cukup memakan waktu. Nah kita bisa aja serahin ke komputer terus ngerjain sendiri gitu. Kenapa sih kita perlu otomatisasi data? Otomatisasi ini ya, otomatisasi pengerjaannya ya. Karena kan kadang kita ngurus datanya itu banyak banget ya. Misalnya data, kalau umpamanya di kepanitiaan mungkin data peserta atau data panitia. Kalau peserta mungkin nyampe pesertanya ribuan. Terus kita misal disuruh bikin sertifikat nih. Kita misal disuruh bikin sertifikat yang mana data nama, data apa misalnya, nomor surat atau apapun itu harus kita masukin ke tiap-tiap sertifikat. Nah, daripada kita ngerjain satu-satu, kita input satu-satu, mending kita delegasiin. Sederhananya istilahnya delegasiin tugasnya ke komputer gitu. Jadi komputer yang ngerjain secara otomatis gitu. Walaupun ini kita apa ngebahasnya otomatisasi ya. Mungkin ada codingan di situ, tapi insya Allah di pertemuan kali ini kita nggak bakal kompleks banget nyampe ke codingan ya. Karena ya kita coba itulah, kita coba dari basic banget ya. Kita coba dari basic banget. Ya Allah, codingannya udah ada. Jadi teman-teman tinggal coba saja. Jadi teman-teman tinggal apa ya, ngeran aja gitu sederhana aja. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi, aku pingin tanya ke teman-teman, kira-kira teman-teman udah pada siap belum nih? Mungkin boleh dong tulis di kolom chat ya, teman. Coba nih, yo teman-teman yang udah siap, yang semangat untuk belajar, ketik satu di kolom komentar. Sama ini juga ya teman-teman, apa? Kalau bisa nyiapin komputer atau laptopnya masing-masing gitu, supaya apa? Supaya bisa langsung nyoba ya. Karena ini benar-benar harus dicoba sih. Karena menurutku ini worth it banget, apalagi kalau teman-teman ngurus apa ya? Data yang skalanya gede banget. Ya, ya nggak gede-gede banget, cuman cukup banyak daripada kita ngurusnya manual, mending kita coba otomatisasiin gitu. Oke, oke siap. Oke, nah jadi kita mau bahas apa aja sih? Kita kurang lebih outline-nya gini ya. Kita coba bahas add-ons, terus kita coba bahas makro, terus kita coba nyobain pakai makro nih ya, pakai makro, terus kita coba belajar AppScript. Apa AppScript tuh? Mungkin sering banget di-mention ya kemarin itu. Kita cobain pakai AppScript. Nah, oke. Nah, kadang gini ya, kadang kita di spreadsheet, kita disuruh ngerjain hal yang nggak biasa. Kalau yang biasa itu gimana? Kalau yang biasa kan paling kita ngumpulin data nih. Kita ngumpulin data ke tabel, terus habis itu kita visualisasiin, kita manipulasi. Oke, itu mah hal yang
biasa dilakukan di spreadsheet. Emang keperluannya untuk itu kan. Tapi kadang kita dapat tugas yang bisa dibilang nggak begitu biasa. Misalnya apa sih? Misalnya kita gini, kita ngumpulin file file yang ada di dalam folder. Di kan misalnya di Google Drive nih. Google Drive kan ada banyak file ya, ada banyak file. Nah, si file-filenya itu harus dimasukin ke Google Sheet, link-linknya, terus dikumpulin gitu. Oke, mungkin bisa aja kita tinggal copas linknya ya. Copas linknya masukin ke spreadsheet, copas linknya masukin ke spreadsheet itu bisa. Cuman kalau umpamanya banyak banget itu kan cukup memakan waktu ya. Nah, itu mungkin ya. Nah, itu diotomatisasiin. Terus juga kita, misalnya gini, kita di file itu, filenya itu namanya itu masih acak gitu, masih random. Kita pingin nyeragamin namanya daripada kita harus ngeedit namanya satu-satu, nama filenya satu-satu, kita bisa coba otomatisasiin supaya bisa sekaligus gitu, bisa sekaligus tinggal kita ngerubah di misalnya di spreadsheet, habis itu diubah-ubah aja gitu, kayak gitu. Jadi nggak harus rename satu-satu, kita tinggal apa ya, otomatisasiin lah, kayak gitu. Terus juga kita bisa bikin banyak dokumen. Maksudnya dokumen itu gimana? Kayak contoh yang tadi ya di awal ya, kayak bikin kita bikin sertifikat ya. Kita bikin sertifikat yang pesertanya itu ada banyak banget nyampe ratusan bahkan ribuan. Nah, daripada kita nginput satu-satu, mending kita coba otomatisasiin. Habis itu kita misalnya dokumennya udah jadi nih, dokumennya udah jadi. Kita mau kirim ke email email yang punya gitu. Daripada kita nge-send email satu-satu, mending kita otomatisasiin. Terus kalau umpamanya kalian mau coba lebih advance lagi, bisa aja kalian bikin pengirimannya lewat WA atau Telegram gitu, itu bisa aja. Cuman mungkin agak kompleks, kita nggak bahas sampai sini mungkin untuk saat ini. Terus juga yang ngirim ke email juga mungkin nggak dibahas juga. Mungkin lebih ke nyampe yang dokumen kurang lebih gitu. Atau hal-hal random lainnya. Jadi kadang kita disuruh ngerjain hal-hal yang nggak biasa lah, nggak biasa dikerjain sama apa ya? Dikerjain sama spreadsheet, Excel kayak gitu. Nah, untuk tugas-tugas yang nggak biasa ini mungkin perlu cara yang nggak biasa juga gitu. Nah, jadi cara yang nggak biasa itu maksudnya gimana? Ada fitur yang mungkin sebelumnya belum ada di spreadsheet, tapi kita harus diada-adain gitu supaya bisa melakukan tugas-tugas yang nggak biasa ini gitu. Nah, untuk tugasnya itu kan spreadsheet nggak nyediain nih, kadang spreadsheet nggak nyediain. Nah, bisa aja kita sediain atau udah ada pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga itu ada orang lain yang udah nyediain gitu. Nah, orang lain nyediainnya dalam bentuk apa? Orang lain biasanya nyediain otomatisasinya dalam bentuk add-ons gitu. Nah, jadi gini, add-on tuh sederhananya gini, apa namanya? Kan kadang ini ya, kadang ada fitur yang kita perlu tapi sebenarnya belum ada. Kayak misalnya untuk bikin sertifikat nih, sertifikat yang banyak sekaligus. Mungkin di spreadsheet murninya tuh nggak ada. Cuman bisa aja kita cari add-ons. Add-ons tuh apa ya? Kayak fitur tambahan lah dari pihak ketiga. Cari add-ons yang untuk bikin sertifikat gitu. Nah, aku kasih contoh gini, kan di spreadsheet itu ada extension nih, ada add-on. Terus kita pilih get add-ons, habis itu kita cari. Misalnya untuk bikin sertifikat tuh ada namanya AutoCred. AutoCred tuh nggak nggak cuma sertifikat doang sih, ini dokumen-dokumen juga bisa aja pakai AutoCred gitu. Untuk bikin dokumen dari data yang ada gitu. Jadi kita tinggal bikin template-nya, habis itu kita ngeran ini, habis itu dokumennya udah jadi dan isinya itu berdasarkan data yang ada gitu. Terus kalau umpamanya udah diinstal itu bakal muncul di sini. Di sini ada AutoCred gitu. Itu tapi ini pihak ketiga ya. Jadi orang lain yang bikin, orang lain udah ada yang bikinin, ada orang baik lah, ada orang baik yang udah bikinin gitu. Jadi istilahnya tinggal kita pakai gitu. Nah, biasanya untuk add-ons ini ditaruh di Google Workspace Marketplace gitu. Jadi ini website resminya ya, website resminya. Jadi apa? Jadi itu si Google Workspace Marketplace itu untuk mempermudah kita sebagai user untuk apa ya, install aplikasi pihak ketiga yang bisa terintegrasi dengan Google Workspace. Google Workspace itu maksudnya ya Google Sheet, Google Slide, Google Doc dan lain-lain gitu. Google itu juga Google apa namanya? Google Drive juga gitu. Jadi mungkin bisa terintegrasi atau gimana gitu. Bisa kita atur-atur secara custom. Cuman kalau di ini itu berarti pakai aplikasi, pakai tools yang udah disediain, tapi bukan disediain dari Google ya. Walaupun dari Google juga ada juga. Cuman kebanyakan itu dari orang lain, dari siapa gitu yang mau bikin gitu. Nah, oke. Mungkin udah ada.
toolsnya udah ada orang lain yang udah bikin. Cuman kadang ada problemnya apa? Bisa jadi tools yang kita perluin itu belum pernah dibuat. Misalnya kita perlu bikin tools apa ya? Nyari NIM mahasiswa misal, nyari NIM atau nge-extract NIM atau apalah gitu, atau untuk kebutuhan internal kayak misalnya get get apa ya namanya? Get ID NIP NIP itu NIP pegawai misalnya, NIK pegawai atau gimana, atau ID-nya pegawai. Mau langsung nyari namanya kan orang lain belum ada yang bikin kan. Maksudnya kan itu emang data internal. Jadi mungkin kita perlu bikin sendiri gitu kadang. Terus juga mungkin ada orang yang bikin solusinya di Google ini ya, Google Workspace, Workplace, Marketplace, di Marketplace lah. Udah ada yang bikin solusinya, cuman kadang mungkin caranya terlalu ribet dan nggak sesuai sama apa ya keperluannya kita. Bukan nggak sesuai, tapi dengan cara kayak gitu tuh terlalu ribet lah untuk keperluan kita. Terus kadang juga kita ya ya manusia gitu kadang malas gitu buat nyari add-ons daripada nyari add-ons mending bikin diri. Tapi agak aneh sih orang malas malah bikin diri. Terus yang paling terakhir, walaupun ini kayaknya jarang, itu terkait trust itu. Kadang kan kita isi data-data itu data-data privasi ya. Kita ada kekhawatiran kalau pakai extension atau pakai add-ons atau pihak ketiga tuh khawatirnya datanya keambil atau gimana. Walaupun ini kayaknya jarang deh. Ini kayaknya jarang. Kayaknya jarang. Cuman untuk kehati-hatian mungkin bisa aja mungkin ada orang yang beranggapan kayak gitu. Walaupun nggak selalu ya, nggak selalu kayak gini. Walaupun nggak selalu kayak misalnya trust issue, maksudnya mungkin orang yang bikin add-ons itu emang orang benar-benar orang yang pingin ngebantu doang gitu. Pingin ngebantu doang. Jadi dia bikinin tanpa ada imbalan data atau apapun itu. Bisa jadi kan. Jadi ya eh, ini buat kehati-hatian aja gitu. Ini untuk add-ons, tapi untuk add-ons tuh aku gak bakal ngebahas dalam terkait ini. Karena apa? Karena di luar tuh udah banyak tutorialnya. Kayak misalnya AutoCAD aja kalau kalian cari di YouTube tuh udah ada tutorialnya cara makainya. Nah, em, terus apa dong kalau kalau add-ons kan berarti udah ada. Nah, kita mau coba yang bikin sendiri nih. Yang bikin sendiri itu tadi ada apa? Ada makro, ada script. Nah, ini kita coba dari makro dulu ya. Makro tuh apa sih sebenarnya? Kalau umpamanya kita lihat dari nih, dari websitenya si ini, websitenya Google. Intinya tuh kita bisa bikin apa ya? Kita bisa nge-generate, bukan nge-generate ya. Kita ngerekam apa yang kita lakukan. Habis itu bisa hasil rekamannya bisa dipakai berkali-kali di next time gitu. Misalnya kita bikin tabel nih, bikin tabel tapi direkam di makro, direkam. Habis itu waktu kan udah di save nih, rekamannya di save. Habis itu kalau umpamanya kita ngejalani lagi, kita bakal bikin tabel lagi. Terus kalau umpamanya kita bikin apa ngejalanin, kita bikin tabel lagi. Jadi kita ngerjain sekali, habis itu direkam, habis itu nextnya bisa dipakai tuh hasil rekamannya untuk ngebikin lagi gitu. Untuk penjelasan resminya kurang lebih gini, gitu. Ini dari website apa sumbernya ini ya. Nah, untuk makro, makro tuh caranya gimana sih? Makro tuh sebenarnya untuk melakukan hal yang berulang ya. Kayak misalnya bikin tabel ya, bikin tabel. Caranya gimana? Caranya itu di di extension ya. Tadi ada ini, ada makros. Ini tinggal pencet record makros. Nah, habis itu direkam, habis direkam kita save. Nah, waktu udah di save, kita bisa ngeran makronya. Terus misalnya kita waktu ngerekam tuh bikin tabel. Oke, terus kita run dan waktu di run tuh jadi tabel tuh yang kurang lebih mirip lah. Nah, flownya gimana sih flownya? Ya, pertama kita rekam dulu. Habis itu di save, habis di save tuh kalau udah di save, kalau umpamanya mau dijalani ya jalanin. Misalnya tadi nama makronya itu untitled makro. Habis itu kita harus ini, kita harus ngasih otorisasinya. Karena kadang ya, kadang makronya itu apa ya? Kadang makronya itu dapat dari orang lain dan khawatirnya merugikan kita. Misalnya datanya diambil atau gimana gitu. Makanya kita perlu otorisasi kayak gini. Nah mungkin langsung coba aja kali ya. Nah teman-teman kalau umpamanya mau ini mau mau apa namanya? Mana chatnya ada di sini. Mau ikutan juga emang enggak. Untuk teman-teman yang mau ngikutin, silahkan boleh Oke, diklik link yang dikasih Mas Tio di kolom chat ya. oke. Nah, misalnya aku mau bikin makro ini nih. Misalnya makro tuh ada di sini ya. Kalau add-ons ini. Ini aku ada install dua sih kalau add-ons. AutoCAD sama Document Studio. AutoCAD tuh buat bikin itu ya, bikin sertif ya biasanya.
Dokumen studio juga sebenarnya bisa, cuman ini berbayar ya, cukup premium, jadi aku nggak pakai juga. Nah, makro, kita coba makro nih. Misalnya kita record makro. Oke, ini ke record ya, posisi ke record. Jadi apapun yang kita lakukan tuh bakal kerekam gitu. Tapi di dalam ini ya, di dalam spreadsheet ya. Jadi kalau umpamanya kita mau bikin, misalnya bikin tabel nih, bikin tabel, ID, nama, NIM. Oke, ID, nama, NIM. Terus ini tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita kecilin, habis itu kita ini ketengahin, itu di blok. Habis itu kita mau bikin ini, bikin border, tambahin border. Border, habis itu kita ini, kasih warna di headernya. Oke, bikin tabel kayak gini ya, kurang lebih. Habis itu coba kita, oh ini absolute reference ya. Wah, salah aku. Harusnya tadi relatif. Coba, aku save. Misalnya ini bikin tabel. Bikin tabel, oke. Bikin tabel. Coba misalnya kita kita ini ya, udah jadi nih tabelnya. Kita mau bikin lagi yang persis tapi pakai makro. Ini kita bikin tabel ini kan udah ada deh. Karena tadi udah ada save, kita coba run. Nah, kalau pertama kali kalian ngeran si ini, ngeran si makro, ini bakal ditanyain kayak gini. Nah, ini oke aja. Tapi kalian harus yakin ini makro itu dapat dari mana. Apakah kalian bikin? Jangan-jangan ada orang yang udah bikin, ada orang lain yang masuk ke spreadsheet kalian terus bikin makro. Khawatirnya ternyata malah menghapus data atau gimana kan. Ini ya login-login aja buat otorisasi. Nah, ini nih. Kalau umpamanya muncul kayak gini, itu tuh maksudnya apa ya? Si makro kalian atau script kalian itu belum diverifikasi sama Google gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan-jangan ini si makro bukan kita yang bikin. Kalau umpamanya kita yang bikin kan kita harusnya tahu itu tentang apa makronya. Jadi insya Allah aman. Jadi ya udah. Ini walaupun aktif karena kita yang bikin ya udah. Kita jalankan saja kalau dan oke, coba kita run ya. Kita coba run lagi karena tadi otorisasi. Kita run tadi di sheet 11. Nah, oke, langsung nih, langsung muncul tabel nih. Jadi daripada kita bikin tabel satu-satu, misalnya kita mau bikin di sheet 12 juga bikin tabel, daripada kita harus bikin satu-satu, mending pakai makro aja gitu untuk bikin tabelnya. Jadi tinggal dipencet, habis itu ke run. Habis itu ya di tabelnya. Jadi eh, ini bisa dipakai macam-macam ya, kayak misalnya entah kalian mau ngapus data atau gimana, pakai makro itu bisa-bisa aja gitu. Daripada kalian harus apa istilahnya, nge bikin satu-satu gitu, daripada harus bikin satu-satu, kalian harus bikin satu-satu, mending kalian bikin sekali terus dipakai berkali-kali gitu. Itu poin pentingnya tuh. Nah, itu terkait makro. Nah, kalau umpamanya ada pertanyaan mangga aja ya teman-teman. Itu untuk makro. Nah, untuk selanjutnya itu kita coba hal yang lebih dalam dari makro ya. Makro kan bisa dibilang ini ya, kita untuk bikin skripnya, bikin alurnya, bikin prosesnya itu ya, cara UI ya, maksudnya UI itu apa ya? Kita nggak klik-klik sendiri dan lain-lainnya. Kita ada nih satu lagi yang kalau mau lebih advance itu ada namanya Google Apps Script. Jadi Google Apps Script itu apa sih? Google Apps Script itu sederhananya apa sih ya? Low code sih, low code, bahasa bukan bahasa apa ya? Kayak script lah, kayak script untuk mengotomatisasi eh, di Google Workspace, misalnya Google Sheet, Google Doc, dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan otomatisasi di Google Workspace kayak Google Doc atau apapun itu. Google Sheet juga dan lain-lain. Nah, jadi eh, apa namanya? Kita ngoding, kita bisa ngoding di Google Spreadsheet gitu. Sederhananya gitu sih. Dan untuk bahasa pemrogramannya itu pakai JavaScript ya. Nah, ini untuk website resminya ya kayak gini ya. Ini ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Nah, kenapa kenapa pakai JavaScript ya? Kan kita ini ya, apa namanya? Oke, ini mungkin ngoding ya. Kan kenapa pakai JavaScript? Nah, JavaScript tuh mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, JavaScript tuh bahasa pemrograman yang sering banget dipakai untuk misalnya buat bikin web, untuk
front end, back end, atau bikin mobile app. Kadang itu bisa juga. Kayak misalnya bikin aplikasi Android itu bisa aja gitu pakai JavaScript gitu. Nah, di TypeScript nih kenapa sih pakai JavaScript juga? Kan udah banyak tuh kegunaannya ya. Mungkin biar itu sih, biar lebih apa ya? Familiar juga karena siapa tahu dari TypeScript kalian mau nyoba bikin aplikasi web ya. Dan ini dari website ini ya. Dari website dari ini salah satu blog yang ada di Google ya. Nah, katanya kenapa pakai JavaScript? Karena si ownernya, kalau nggak salah si ownernya tuh yang bikin TypeScript tuh pingin bahasa pemrograman yang bisa di apa ya, di coding, dikerjain, bisa di code sama semua orang gitu. Harapannya gitu. Jadi harapannya semua orang bisa bisa ngoding gitu di TypeScript. Makanya pakai JavaScript gitu. Gitu sih sederhananya ya. Nah, untuk TypeScript nih emang bisa untuk apa aja sih? Wah, ini macam-macam kalau script tuh. Yang awalnya kita cuma manipulasi data, visualisasi data, kita bisa macam-macam nih. Kayak misalnya kita bisa otomatisasi ya. Kurang lebih untuk bikin tabel yang kayak tadi bisa aja pakai script gitu. Dan sebenarnya tadi juga hasilnya juga script juga gitu. Makro tuh kalau umpamanya kalian coba lihat dalamannya itu script juga, kurang lebih gitu. Terus kalian juga dari script ini bisa bikin function yang custom gitu. Kan kalau function kan biasanya apa sih? Average, sum, dan lain-lain ya. Nah, kalian bisa bikin function sendiri. Misalnya kalian mau bikin function untuk nyari ayat misalnya, Masya Allah gitu. Itu bisa aja gitu di Fscript. Atau kalian nyari kata baku, kalimat baku, kata baku kalau aku yang pernah nyoba ya, kalimat baku mungkin bisa aja. Itu bisa aja pakai Fscript gitu. Kenapa? Script. Kenapa JavaScript katanya Kak? Bercanda, bercanda. Wah, Oke, lanjut lanjut. Ya bikin function ya. Terus sebenarnya di Fscript juga bisa bikin web app gitu. Cuman ini kalian coba pelajari sendiri, terus juga sebenarnya bisa bikin API dan kadang juga bisa bikin buat WA atau Telegram gitu. Yang aku pernah nyoba sih buat Telegram sih. Cuman untuk eh, yang lain itu kalau nggak salah, kalau umpamanya kalian cari di Google tuh bisa aja bikin bot WA gitu. Kalian cari kalian cari aja di Google. Nah, terus ini fun fact aja sih sebenarnya. Ini fun fact aja. Kalau sebenarnya di Google Apps Script tuh dibikin tuh awalnya tuh cuman project sampingan doang gitu, bukan project yang benar-benar kita bikin script yuk. Sebenarnya nggak gitu yang aku tahu ya. Kayak misalnya eh, awal itu emang orangnya tuh ngurusnya Google Sheet. Cuman dia nyoba nih, nyoba-nyoba Google Apps Script bikin sebenarnya nyoba-nyoba bikin lah, nyoba-nyoba bikin waktu udah jadi terus dipakai ternyata. Kalau nggak salah kurang lebih gitu ya. Intinya apa ya? Hikmahnya dari ini tuh misalnya kalian ada di sebuah organisasi atau sebuah ya di organisasi mungkin lah ya, kalian pingin melakukan inovasi sih. Nah, jadi walaupun kalian gak disuruh inovasi, kan kalian pingin nyoba inovasi, kalian coba aja inovasi sendiri gitu, nyoba bikin-bikin sendiri. Kalian bikin apa ya? Bikin website untuk organisasinya atau gimana? Itu daripada daripada nunggu disuruh, kalian coba aja bikin sendiri. Nah, ntar waktu udah jadi kalian coba tampilin, ini loh hasilnya. Nah, walaupun si website misalnya bikin website nih, walaupun websitenya nggak dipakai, itu it's okay gitu. Maksudnya itu bisa jadi portofolio teman-teman gitu, walaupun nggak dipakai ya. Tapi kalau bapaknya dipakai, mungkin lebih bagus lagi gitu, lebih bermanfaat lagi kan, gitu sih. Jadi eh, intinya kalian coba-coba aja apa, bikin project sendiri gitu, yang walaupun nggak disuruh, tapi kalian coba bikin aja sendiri gitu sih. Siapa tahu ntar jadi gede kayak ini, Google Apps Script gitu kan ya. Tuh. Nah, untuk Google Apps Script itu kayaknya kita langsung coba sih. Ini aku saranin teman-teman pakai itu ya, pakai apa ya? Pakai Google Sheet-nya sendiri. Kalian bikin Google Sheet terus nyoba sendiri, biar biar lebih kerasa karena ini lebih ke masing-masing. Artinya lebih ke masing-masing. Nah, mungkin aku kasih lihat aja nih. Nah, ini untuk ini ya, untuk link ininya, link codingannya ya. Ini link codingannya. Ini ada kunci. Oke, ini codingannya aku kirim ke ini ya. Aku kirim nih. ya Tuh. teman-teman boleh di copy codingannya dari Mas Tio Oke. di kolom chat silakan. Oke. Nah, oke, kalau udah buka mungkin bisa ikutin ya. Teman-teman kan udah ada itu, udah ada spreadsheet sendiri kan di masing-masing kan.
Masing-masing teman-teman udah bikin spreadsheet sendiri dan udah ada data-datanya harusnya. Nah, mungkin langsung coba aja. Pertamanya kita buka GitHub-nya dulu. GitHub yang isinya codingan ini. Ini codingan maksudnya apa? Kalian mau pelajarin boleh banget sih. Kalian mau pelajarin semuanya boleh banget. Karena kalau umpamanya kalian nggak mau pelajarin, bagusnya dipelajarin sih. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Makanya kita coba ngejalaninnya aja dulu deh. Kita coba ngejalaninnya dulu. Ini kita copy aja di sini. Di copy di sini. Oh, kalau di blok semua bisa aja di blok semua di copy. Cuman kalau aku enaknya gini, copy raw file udah di copy. Tapi itu kita masuk ke spreadsheet yang ya spreadsheet teman-teman lah. Masuk ke spreadsheet, tapi itu masuk ke extension. Di sini kan ada Fscript nih, ada Fscript. Kita buka aja sih Fscriptnya. Oke, nah Fscript. Nah untuk makro makro tuh codingannya di sini. Ini makro yang tadi dibikin yang apa ini namanya? Bikin tabel. Ini makronya ada di sini. Nih bikin tabel. A-nya gede nih ini. Ada di sini. Jadi sebenarnya makro tuh isinya Fscript juga. Nah, kita ke kode GS aja. Nah, ini dihapus. Habis itu kita paste codingan yang tadi. Dipaste. Oke, ini dipaste ya. Udah dipaste. Habis itu kita save. Control S atau di sini ada ini. Ada gambar disket ya ini. Save project. Save. Oke, udah ke save ya. Oke. Nah, habis itu save. Kita eh, coba run programnya. Dan cari nih. Ini ada run ya. Ini posisinya di on open. Terus ini run. Pencet. Nah, kalau teman-teman pertama kali ngeran, itu bakal ditanyain kayak gini. Oke, kita review permission aja. Kita review permission, kurang lebih kayak tadi ya, kita suruh login-login dan wah, Google ngasih peringatan. Si codingan ini belum diverifikasi sama si Google tuh. Nah, kita harus hati-hati juga kalau misalnya kita dapat codingan dari orang, terus kita disuruh ngeran, kita harus hati-hati ini codingannya aman nggak nih? Kalau bagusnya kalian paham sama codingannya, supaya apa? Supaya lebih aman aja kan. Nah, cuman kalau yang ini insya Allah aman sih, karena aku pakai juga. Kalau ini insya Allah aman, jadi yaudah percaya percaya aja kayak gitu. Walaupun ini sebenarnya eh, aku bikinnya dari itu dari ChatGPT juga. Kebanyakan ini dari ChatGPT bahkan hampir semuanya ini dari ChatGPT gitu. Cuman untuk isinya insya Allah aman sih, karena nggak ada yang apa dia menyimpan data ke mana ke spreadsheet mana. Paling API sih, API dan itu kelihatannya aman-aman aja untuk API. Ada yang Ini nih nanya nih, Mas, apa tuh? katanya script tuh apa bedanya sama codingan, apa itu katanya? Hmm. Dari muridnya Bang Tio nih. Aduh, siapa nih muridnya Bang dia? Oke, script ya. Script itu apa? Eh Kalau script atau apa ya aku kurang tahu. Tapi kalau kita konteksnya di Google F Script ya. Kalau di Google F Script, scriptnya di sini tuh apa ya? Ini coding, ini sebenarnya codingan juga, sama-sama codingan. Sama-sama codingan, bisa ada variabel, bisa ada apa. Cuman ini di run di F Script kayak gini. Untuk codingnya bedanya apa? Sama aja. Cuman yang beda tuh cara ngerannya. Kan biasanya kalau kita tuh misalnya Node.js nih, kalau bapaknya mau apa namanya? Mau yang lebih kompleks kan Node.js kita CMD. Kalau umpamanya mau ngejalanin kan Node apa gitu Node.js kayak gitu kan kurang lebih. Cuman kalau ini tinggal di run aja bisa. Terus bedanya sama codingan biasa apa? Ini tuh udah langsung terintegrasi dengan Google Google Workspace gitu. Kayak misalnya ke spreadsheet atau ke Google Slide gitu sih. Paling bedanya apa ya? Environmentnya mungkin lingkungannya mungkin kayak ini dipakai di mana. Untuk sisanya sebenarnya ada bedanya. Cuman aku gak begitu paham juga untuk bedanya apa aja. Cuman yang paling penting tuh bedanya tuh ini, ini langsung terintegrasi. Bedanya itu, yang paling penting ini langsung terintegrasi ke spreadsheet, Google Workspace lainnya lah, Google Doc dan lain-lain. Kalau kalian bisa kan mungkin harus pakai API, harus pakai token. Kalau ini nggak harus, gitu sih. Itu paling. Kenapa nggak ada itu matematika kan ya? Tambah aja sama dengan Z. Kalau kalau di codingan kan kayak gini kan, Z sama dengan X tambah Y gitu. Karena kalau kalau X tambah Y sama dengan Z itu ini error deh. Dan gitu dah. Oke, tadi nyampe mana? Ini ya. eh oh ya, otorisasi. Ini belum beres. Nah, ini kan awalnya gini, kita pencet advance. Terus ini paling kiri
ada go to ini nih, proyek tak berjudul ini kalau umpamanya diganti harusnya ganti kalau nggak salah ya. Ini unsafe ya. Ini peringatan juga kalau ini belum di belum diverifikasi sama Google gitu. Makanya ini unsafe gitu. Jadi kalian harus teliti gitu. Nah, ini untuk yang diminta itu apa? Akses apa aja yang diminta ini bisa kalian perhatiin juga ini apa aja. Apalagi kalau umpamanya codingan itu dari luar gitu, yang entah dari mana gitu. Ini kalau oke, kalau udah ya udah. Terus, nah mungkin kalian lihat ada perbedaan di sini. Waktu udah di run ya, tadi udah selesai di run. Di sini jadi ada ini namanya, ada menu lagi, ada menu tambahan. Awalnya nggak ada, awalnya sampai help doang kan. Kan karena ada codingannya, ini codingannya di sini. Di sini kalian bisa aja nambahin ini. Jadi kalau umpamanya kalian mau ngerubah nih, namanya aku mau ganti deh PDF. Pembuatan PDF misal pembuatan PDF. Ini di save habis itu di run lagi. Kalau udah otorisasi autentikasi otorisasi istilahnya. Kalau udah itu udah login login kayak tadi itu nggak ditanyain lagi. Jadi buat error dia. Agak-agak ngebug dikit, cuman it's okay gitu. Agak ngebug, oke mungkin kita start aja deh. Reload, reload, nah udah. Nah kan pembuatan PDF gitu. Nah itu codingannya kalian ubah-ubah aja, mangga, mangga banget. Kalian kalau mau ubah-ubah codingannya. Nah ini untuk fitur-fiturnya ada apa aja sih? Untuk fitur-fiturnya ada ini ya, untuk ngegenerate PDF. Jadi sederhananya kita istilahnya bikin ini deh, bikin sertifikat misal. Nah mungkin aku langsung studi kasus deh. Studi kasusnya yang kemarin tuh, nah ini kan. Kemarin kita ada data ini. Ini datanya kurang lengkap ya, BTW. Aku coba ubah dulu ID-nya kurang ID dia. Dia kurang ID. 7. Itu aku mau blok ke bawah nih. Misalnya aku ini agak random juga ya. Biar apa ya? Datanya itu kelihatan lebih. Nah, kayak gini. Jadi ada yang ada keterangan tambahan atau yang nggak ada it's okay. Nah, kita mau bikin dokumen dari sini. Caranya gimana? Ini di pembuatan PDF kita coba buat template konfigurasi, pencet klik running script. Oke, beres. Nah, ini nanti ada di atasnya ada ginian. Ini ini ubah-ubah aja. Misalnya templatenya itu kita mau pakai template apa? Kita misal bikin dulu ya templatenya. Templatenya coba aku bikin dulu ya. Di sini misal. Misalnya kita bikin template untuk identitas barang. Oh, aku udah pernah bikin, ding. Aku udah pernah bikin. Misalnya kita bikin template-nya kayak gini nih. Bikin template, kalian bisa pakai Google Doc kayak gini. Atau mau pakai Google Slide juga bisa aja. Ntar di kurang lebih gini, ada satu dua. Ntar kan kalau Google Slide kan bisa aja untuk sertifikat. Jadi di sini ada backgroundnya itu diganti gambar atau gimana gitu. Nah, misalnya aku pakai yang ini aja deh, yang Google. Nah, ini 1, 2, 3, 4 maksudnya apa sih? Maksudnya ini nih. Maksudnya tuh ini ya. Ini satu. Di A. A itu maksudnya satu. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi kalau dari template tuh nama barang dua. Dua tuh berarti di kolom kedua ya. Nama dua. Terus warna warna tiga nih harusnya. Tiga. Kayak gitu. Terus ini 9, 10 digabung. 9, 10 ya. Misalnya satu dus kayak gitu kan digabung gitu. Nah, jadi si angka-angka ini, si simbol yang kayak gini, yang kurung kurung-kurung kayak gini nih. Jadi bakal di replace sama data-data yang ini. Sama data-data ini bakal di replace gitu, bakal digantiin gitu. Kayak gitu sederhananya. Berarti kita masukin template-nya ini, ini template-nya. Template-nya ini kita masukin. Pastenya kalau bisa pakai Control Shift P yang bentuknya link kayak gini ya. Oke, terus folder hasil ya. Ntar hasil dari generate ini ya, filenya itu ada di mana? Hasil generate PDF-nya ada di mana? Kita bikin baru deh, hasil template dua misal, dua hasil template misal. Dua titik hasil template. Kita masuk.
ke ini foldernya. Itu kita copy linknya paste ke sini. Paste, pastenya itu bentuknya ada linknya, dalam bentuk linknya. Dipaste gini. Oke, minimal kolom data. Jumlah kolom data, sorry. Jumlah kolom data di sini sama pasti 4. 3. Ini 3 tuh kalau datanya cuma 3. Cuman kan di sini ada berapa sih datanya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ini kita isi 10. 10. Oke, 10. Terus, ini aku pinggirin dulu si grafiknya. Ada 10. Nah, posisi hasil maksudnya apa? Posisi hasil tuh ntar si linknya. Linknya, link hasilnya itu bakal ditaruh mana? Misalnya aku mau ditaruh di kolom 11, 12 ya. Kolom 12 deh. 10, 11, 12, 12. Kolom 12. Berarti di sini bakal ada kosong gitu. Aku taruhnya di sini. Keterangan judul. Jadi untuk judul ya, untuk judul di sini tuh aturannya gini. eh yang paling kiri, yang paling kiri di kolom satu, kolom pertama, kolom A, underscore keterangan judul. Misalnya kalau ini satu underscore ini nggak ada kosong. Berarti misalnya aku tulis barang ya, barang. Kalau umpamanya kayak gini berarti nama filenya itu jadi satu underscore barang. Oke, satu underscore barang. Oke, ini kan udah konfigurasinya, insya Allah udah aman ya, insya Allah udah aman konfigurasinya. Oke, kita coba run ya. Kita coba run pembuatan PDF. Karena itu tadi template-nya Google Slide. Berarti kita coba generate PDF dari Google Slide lagi nih Google Doc, sorry. Ini Google Doc, berarti kita generate dari Google Doc. Kalau ntar kalian dari Google Slide ya dari Google Slide pencetnya. Oke, kita run. Oke, kita run habis itu. Hmm, agak nunggu. Nah, ini ada konfirmasi dulu. Ada 24 PDF katanya. Terus untuk estimasinya itu sekitar sini ya, 168 detik untuk sampai beres ya. Dari dari untuk 24 jadi itu jadi 24 dari 24 PDF itu ada 168 detik gitu. Itu 168 detik. Oke, ini langsung run aja. Yes. Nah, tunggu. Kita tunggu. Nah, ntar kalau ntar umpamanya udah beres, harusnya ada di kolom posisi hasil di 12 ya. Nah, muncul nih. Ada yang udah beres. Kita lihat apakah berhasil. Oke, penamaannya ini satu ada satu barang. Nah, jadi langsung masuk nih. Datanya langsung masuk kayak gini. Jadi kalian nggak harus apa ya, nginput satu-satu. Habis itu kalian rubah jadi PDF. Ini langsung jadi PDF nih. Terus ini juga nih langsung jadi. Ini printer. Dua dua tuh printer kan. Printer bener hitam gudang. Terus ini sudah rusak true. Iya, sudah rusak true. Bener kan? Terus ini keterangan tambahnya ada nih. Terus kalau umpamanya ini yang nggak ada keterangan tambahan deh. Ini keterangan Luci chart. Oh, ada Luci chart ya. Aku malah kurang tahu. Kuantitasnya kayak gini. Keterangan barangnya kosong. Terus kan ini ada ceritanya ada watermarknya kan. Gitu. Bisa custom-custom gitu dah. Nah, kayak gitu. Jadi ini tadi berapa 100 berapa detik aku lupa. Dan itu estimasi doang ya, estimasi. Siapa tahu bisa lebih lambat atau bisa bisa jadi saking banyaknya aplikasinya mati gitu. Kalau umpamanya aplikasinya mati ya kalian run lagi aja. Karena kan batasnya itu sekitar 6 menitan. Batasnya sekitar 6 menitan gitu sih. Nah, kayak gitu. Ini tunggu beres aja. Itu untuk ngegenerate PDF. Tadi juga ada ini kan bikin template konfigurasi. Jadi kalian kan misalnya punya data yang kayak gini, habis itu kalian mau bikin konfigurasinya, ya kalian tinggal pencet ini. Habis itu otomatis ke ubah kayak di atas gitu. Nah, tinggal kalian isi sih gitu. Jadi sederhananya bikin template buat konfigurasi. Oke, kalau lebih kalau lebih dari 6 menit apa yang bakal terjadi? Pertanyaan bagus. Kalau umpamanya lebih dari 6 menit itu misalnya kita coba ini belum beres ya. Misalnya kita coba di sini deh. Ini yang lebih dari 6 menit. Itu bakal ke stop, bakal ke stop. Aku pernah juga. Itu bakal ke stop, bakal ke stop. Oh, error. Ya udah. Intinya bakal ke stop lah, bakal ke stop. Ada pesan error. Aku di kasus lain ada sih. Cuman aku belum nyiapin untuk yang di sini. Intinya ada pesan error gitu. Oh ya itu belum familiar. Depan. Oke, tadi nyampe mana?
bakal ada pesan error gitu. Nah, ini kan udah tinggal satu lagi nih, tinggal satu lagi. Oke, kalau umpamanya udah beres, harusnya ntar ada pesan. Nah, pesan kayak gini. Cuman kalau umpamanya saking banyak ya, 6 menit belum selesai, atau 5 menit atau 6 menit itu bakal ada pesan error. Dulu aku pernah kasih screenshot, cuman lupa di mana aku ngirimnya. Gitu. Dan intinya ada pesan error aja. Katanya apa waktu eksekusinya habis atau gimana gitu, aku lupa. Nah, ini hasilnya ya, kurang lebih gini. Terus juga ada lagi ini. Ini untuk bikin bikin template ya, bikin buat app bikin template tapi bikin dokumen dari template. Terus ada ini, Drive Tools. Apa sih ini? Oke. Oh, sebaiknya prosesnya diusahakan di bawah 6 menit ya. Iya, baiknya di bawah 6 menit. Walaupun di atas 6 menit nggak masalah sih. Maksudnya apa ya? Paling kita harus ngeran ngeran lagi, ngeran ulang lagi, ngeran ulang lagi. Gitu sih. Dan kalau umpamanya ngeran ulang lagi itu bakal nambahin yang kosong. Misalnya aku ada ngapus ini nih, aku ada ngapus di bagian sini. Atau misalnya waktunya keburu habis. Jadi ini belum sempat ke bikin. Terus kita coba run aja lagi. Kita run aja lagi, tunggu yes. Walaupun ini informasinya nggak update. Cuman kalau umpamanya kalian paham codingannya, kalian mau update bangga aja. Nah, jadi ini bakal ngebikin lagi. Sederhananya bakal ngebikin lagi. Tapi kalau umpamanya kalian ngapus sengaja kayak gini, ya ntar bakal double di foldernya. Di folder ininya bakal double nanti. Nah, ini untuk hasilnya. Saya bakal masuk ke drive yang ini, folder hasil ini. Nah, ini tadi kalau nggak salah, nih ini kita tunggu apakah muncul lagi. Nah, muncul lagi gitu. Jadi walaupun waktunya habis, kalian run ulang aja lagi gitu. Gitu. Kadang kan, nah ini jalan lagi. Kadang kan kita perlu itu ya, bikin sertifikat yang banyak banget, sampai ribuan mungkin, itu gimana? Kayak gini kurang lebih. Walaupun tools lain ada, harusnya tools lain ada. Cuman ini entah kenapa, ini aku coba bikin sendiri supaya lebih simpel aja menurutku. Menurutku lebih simpel kan konfigurasinya di sini kan. Kayak gitu. Itu untuk yang bikin PDF. Terus ada lagi itu ini draft tools. Apa sih ini? Ekstrak nama dan deskripsi file. Oke, kita coba di kasusnya ini. Ini udah ada ini ya, udah ada apa sih namanya? Udah ada kumpulan filenya. Oke, kita coba masukin ke sini. Ini aku hapus ya, nggak jadikan ya, ini nggak jadi dipakai. Kita masukin di kolom. Ini apa ini folder? Ini berarti file, file. Ini nama, ini deskripsi. Coba kita pastein filenya di sini. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan apa nih? Ada fitur apa? Ekstrak nama dan deskripsi file. Jadi, sederhananya bakal ngeluarin nama sama deskripsi dari file-file ini. Contoh, misalnya kita run. Terus masukkan kolom link file. Link filenya itu ada di kolom A. Berarti kita isi satu. Tuh. Terus kita tunggu. Oke. Kita mau ngambil sebanyak 24 file. Oke. Ini 24 benar kan? Iya, 24 benar. Kita tunggu running, beres. Habis itu, oke, proses beres. Apa nih? Oke. Nah, dapat nih. Dapat barang, bla bla bla, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Nah, kadang gini. Kadang kita mau ngerubah ini barang. Apa? Tulisan barang ini ya kita mau ngerubah nih. Jadi inventaris. Kalau umpamanya manual, rename satu-satu kan, rename barang, apa tadi 11 ya, 11 inventaris ya, kalau 11 inventaris, terus ini kita ubah lagi inventaris kayak gitu kan. Nah, dengan ini kita bisa lebih otomatisasi. Misalnya gini, kita Ctrl F, itu tulisan barangnya mau kita rubah nih, barang barang kita mau rubah jadi inventaris. Ini di sheet yang ini, habis itu ya udah kita replace all jadi inventaris. Oke, terus kita mau nambahin deskripsi. Tadi kan nggak ada deskripsinya, tapi kita mau nambahin nih sekarang. Barangnya aku. Ini semuanya gitu, barangnya aku. Oke, habis itu kita update nama. Jadi kita ceritanya mau update. Awalnya gini kan, awalnya kan ini kan barang-barang dan awalnya itu nggak ada keterangan ininya, nggak ada keterangan apa namanya? Ya, deskripsinya nggak ada. Oke, kita coba tanya. Satu, habis itu, ya mau ngubah 24, oke, ngubah, ini loading. Terus kita sambil coba lihat ini biar biar kelihatan update-nya.
Nah, langsung inventaris inventaris, ya kan? Jadi nggak harus ngeubah satu-satu. Kita coba lihat informasi filenya, detail. Nah, deskripsinya ada nih, barangnya aku. Dan ini harusnya semuanya sih. Daripada kita ubah satu-satu kan. Nah, barangnya aku. Ini 11, terus ini apa lagi nih? Ini barangnya aku juga harus ini. 9 barangnya aku. Oke, gitu. Jadi kita ngerubah namanya sekaligus lah, itu saya gitu. Terus eh apa lagi ya? Ini fiturnya apa lagi? Ekstrak gambar ke sel. Oke, kita coba deh. Emang bisa deh muncul gambarnya. Coba kita pencet. Ini apa? Kolom filenya itu ada di A, berarti ada di satu. Satu. Terus kita mau naruh gambarnya di mana? Aku mau kolom G itu berarti apa ya? A, B, C, D, E, F, G. G 7 7 7. Oke, 24. Kita coba tunggu. Habis itu apa yang terjadi? Loading. 4, 1, 3. Oh, oke. Iya, akses filenya harus jadi anyone with the link. Aku lupa. Ini, kalian ubah aja di sini. Akses share-nya. Anyone with the link. Aku kurang tahu kenapa. Cuman itu ya kadang berhasilnya kayak gitu kalau anyone with the link. Oke, kita coba ulang lagi. Gambar ke sel. Satu. Habis itu kita masukin 4 atau berapa sih? Tadi aku 7 ya. 7. 24 sel. Oke, kita tunggu. Apa yang terjadi? Eh, oke. 8 detik ya. Oh ya. Oh iya, apa nih? Kecil-kecil nih gambarnya. Coba deh kita coba turunin, turunin di sini. Nah, ada ini nih kelihatan nih. Ini juga nih kelihatan. Nah, oke. Tuh. Nah, kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, dan gini, kadang kan gini ya. Kadang kita pingin bikin kayak gini, bikin ekstrak gambar-gambar kayak gini. Cuman kita belum ada list filenya. List filenya, list filenya. Jadi kan kita harus kadang harus itu kan. Misalnya kita anggaplah nggak ada ini deh, nggak ada ini. Kita harus ngeluarin semua. Berarti kan kadang kalau caranya manual kita harus dari awal nih. Kita harus share copy link, terus paste ke sini buat bikin gambar gitu ya. Ke sini, terus copy link, copy link lagi. Pun bisa aja Ctrl C, terus Ctrl V, Ctrl V-nya pakai V, habis itu baru kita apa namanya? Ekstra gambar. Nah, daripada kayak gitu, mending kita apa ya? Oh salah tulis gak? Mending kita generate aja si apa namanya? Si file-file yang ada di dalam file-file yang ada di dalam folder itu. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Ini ada drive dulu, ada ini yang paling bawah. Entah kalian mau ngubah namanya juga, mangga deh. Pencet abis itu masukkan link Google Drive-nya. Misalnya aku mau masukin tadi tadi foldernya mana ya? Aku lupa. Foldernya itu ada di aku lupa dong foldernya di mana. Ini tinggal buka ini aja deh. Organize. Habis itu pencet ini. Nah, ini copy linknya, terus paste di sini, paste di sini, paste, pencet, ditunggu hasilnya mau ditaruh di mana? Aku mau ditaruh di kolom satu deh, kolom satu, kolom A, jadi satu, terus tunggu, oke, udah aku bikin katanya, mana? Nah, muncul. Jadi daripada kita nge-copy satu-satu, mending pakai cara itu aja. Jadi kan mungkin di kasus lain kalau mau kalian, ini mah emang udah ada datanya. Apa nih aku nyari yang lain. Aku nyari apa ya misalnya? Aku ini apa? Aku lupa. Nah ini deh. Ini kayaknya aman-aman aja. Iya deh. Kirim data. Coba ini deh. Ini harusnya aksesnya tertutup sih. Coba folder ini. Folder ini di mana ya? Di sheet lain deh. Aku mau masukin di sini. Di ekstrak ya. Jadi si gambar-gambar tadi mau aku keluarin dulu. Mau aku taruh sini. Nah, habis itu di kolom 2. Aku mau di kolom 2.
Oke, katanya udah. Wih, apa nih? Masuk nih. Artinya masuk ya. Jadi kalian nggak harus ngecoba satu-satu, nggak harus ngecoba satu-satu. Tinggal apa ya? Tinggal klik-klik doang ya kan? Lebih simpel. Oke, menarik untuk bisnis kecil. Bikin undangan otomatis bisa, bisa. Iya, benar benar benar. Bikin undangan kayak yang terhormat siapa daripada kita input namanya satu-satu ya kan? Oke, oke. Kayak gitu sih kurang lebih untuk tools ini. Caranya kurang lebih kayak tadi. Tapi kalau umpamanya kalian pengen versi tertulisnya, bisa aja kalian akses di sini. Mana ya? Di sini, filter manual. Jadi tinggal dicopas aja sih ini codingannya. Dan codingannya itu aku emang sengaja aku buka supaya kalian itu ke-trigger buat, oh aku mau nyoba bikin tools apa, aku mau nyoba bikin tools yang lain gitu. Supaya teman-teman juga ke-trigger untuk nyoba bikin tools sendiri gitu. Nah, terus juga waktu itu aku ada nambahin ini sih kalau nggak salah tuh di apa di codingan yang itu nambah ini. Misalnya satu, saya ada get ayat kalau nggak salah. Oh iya get ayat masih ada. Misalnya ini, oh misalnya Al-Fatihah satu ayat 7, Al-Fatihah ayat 7. Kita mau get ayat ini, ayatnya gimana? Al-Fatihah Al-Fatihah ayat 7. Oke. Tunggu loading. Nah ini. Nih dapat nih kan. Terus misalnya kita mau nyari apa ya namanya? Makna dari kata. Kalau nggak salah aku masih ada. Get KBBI, KBBI. Get KBBI. Oke, get KBBI masih ada. Misalnya get KBBI itu aku mau nyari buku. Buku. Oke. Get KBBI. Masukin buku. Loading. Nah ini apa nih? Apa nih ada makna-makna maknanya dan di bawahnya ada ini. Itu tambahan-tambahan aja sih. Bukan yang utama cuman tambah-tambahan aja untuk ini ya fitur yang ada di codingan ini ya. Dan kalau umpamanya kalian tertarik bisa aja kalian coba pelajari sendiri, bikin-bikin rumus sendiri, bikin-bikin codingan sendiri gitu. Gitu sih. Keren banget ya guys ya, Oke, bisa sampai kayak gini. jadi ya buat oke. Mau jadi QA buat codingannya Bang Tio, gimana nih Bang Tio? Aduh, codinganku hancur sih sebenarnya. Kalau kalau umpamanya kalian bukan hancur ya, maksudnya ini chat GPT banget ya. Dan ini ini chat GPT, chat GPT banget. eh Ya ini namanya jadi kayak aku minta dia buat bikin ininya apa namanya JS doc-nya dan kawan-kawan yang penting kalian paham gitu kalau umpamanya ada error atau apa kalian bisa nge-solve gitu jangan sampai kalian pakai cheat GPT cuman ada error ya udah bingung apa ya gitu jadi kalau umpamanya kalian pakai cheat GPT setidaknya paham ini codingan buat apa gitu jangan sampai si chat GPT ngasih apa ternyata virus mungkin ya walaupun ternyata enggak sih tapi kan artinya tiba-tiba si chat GPT ngasih apa gitu yang bisa ngerusak sistem mungkin. Jadi setidaknya kalian paham juga gitu codingannya. Gitu sih. Nah, mungkin eh gini ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya nggak sampai sini? Setidaknya situ. Itu di Google. Oke, ini terus aku ada apa lagi ya? Fitur-fiturnya. Di sini ya. Extension app script. Jadi kalian mau bikin rumus-rumus aja? Enggak sih. Ya, Bang. Kalau misalnya nggak ngerti barisnya, oke. Kalau misalnya kita nggak ngerti barisnya buat apa? Ini ya, codingan-codingan ini maksudnya buat apa gitu ya? eh Sebenarnya kalau umpamanya kalian nggak ngerti, misalnya kalian nggak ngerti, let's say apa nih? Misalnya ini deh, misalnya kalian nggak ngerti apa nih? Ini apa sih maksudnya? Walaupun ini ada keterangan yang membuat PDF dari apa gitu, kalian copas aja, kalian cari ChatGPT, terus paste apa maksud dari codingan di atas. Paste. Langsung tuh. Ya Allah. Kurang lebih gitu sih. Jadi dijelasin gitu. Jadi apa ya? Kita coba manfaatin si AI ini dengan bijak gitu. Walaupun mungkin kadang kalau mau buat ngerjain tugas ya ya kacau sih maksudnya
kalian ada tugas Alpro nih malah pakai ChatGPT gitu. Ya janganlah. Cuman kalau umpamanya yang kayak gini, kalian mau coba eksperimen aja itu eh, menurutku sah-sah aja gitu. Jadi kalian mungkin mau coba belajar hal baru ya kan dari sini. Bukan buat ngerjain tugas ya, bukan ya? Gitu sih. Gitu sih. Tentang ChatGPT. Oke. Tambahin. Ya bisa tuh. Berikan penjelasan tiap hari bisa. Terus apa nih? Bang, itu semua fungsi yang Bang kumpulin di di dalam satu file script bisa. Cuman kalau umpamanya mau dipisah, mau menerapkan prinsip clean code misal, jadi harus dipisah-pisahin file-filenya gitu. Itu bisa bisa aja gitu. Dan yang uniknya juga dari ini ya, dari F-script nih. Walaupun beda file, itu kalian nggak harus nge-import lagi gitu. Misalnya, aku mau mindahin apa ya? Mau mindahin ini onopen ke sini. Harusnya onopen di atas ya. Onopen harusnya di atas. Ini misalnya UI deh, UI. UI. Ini aku masukin move ke atas, move ke atas. Nah, kalian nggak harus nggak import-import. Kan kalau codingan-codingan biasa mah import-import. Cuman kalau di sini nggak harus gitu. Jadi kalian bisa ngeran aja, tetap bisa. Bisa aja ngeran gitu. Tuh, terus apa lagi? Nanti kalau udah dihubungin ke sheet, tinggal dipanggil fungsinya ya. Iya, 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 iya. Itu juga kalian harus paham juga maksud codingannya apa. Apa maksudnya? Codingan untuk menghubunginya yang mana? Misalnya ini kan ini get active spreadsheet gitu, get active sheet. Ntar diubah-ubah entah kalian mau ngubah apanya gitu. Ini mau jadi get apa nih? Get sheet by name. Jadi cuma sheet yang nama tertentu misalnya sheet 12 misal atau gimana. Dan itu bebas sih. Kalian atur-atur aja. Sama paham juga ini maksud codingannya apa. Tuh, oke. Kayak gitu sih untuk tools ini. Mungkin aku izin ngejelasin terkait itunya dulu kali ya untuk tugasnya dulu. Oke. Jadi tugasnya apa? Mungkin aku masuk ke ini lagi, masuk ke apa? Codingan. Masuk ke PPT lagi, PPT. Nah, untuk lebih lanjut, kalau umpamanya kalian mau coba, ya nyoba lagi lah dengan versi yang tertulis bisa di sini. Walaupun ini juga sebenarnya user manualnya itu ChatGPT juga sih. Nah, ini kayak rapi banget ini dari ChatGPT sebenarnya. Paling aku rubah-rubah dikit gitu, gitu. Yang nanya nih Bang, Dan apa tuh? Meja mejadiskusi.id diskusi. itu apa Bang? eh Aduh, sebenarnya ini platform punya temennya temen. Aku numpang pakai ya. Kalau nggak salah ada about-nya di sini deh. Nah, ada about-nya nih. Ada visi misi. Kalian coba baca-baca aja gitu. Dan aku izin izin pakai aja gitu. Gitu sih. Gitu. Hmm, Itu mana tadi? platformnya berbayar nggak Bang? Atau Apa? gratis? Berbayar nggak? Untuk saat ini gratis. Untuk saat ini gratis dan Oh, saat ini ini gratis juga ya teman-teman. ya. Dan registrasinya juga aku diregister sama teman sih. Jadi aku belum tahu apakah ini bisa register apa otomatis kayak misalnya kalian nge apa nge-register akun kayak di Google atau gimana aku kurang tahu apa itu udah bisa atau belum kan waktu itu aku manual gitu minta teman tolong daftarin kurang lebih gitu dah sampai Oke. jadi admin gitu gitu sih. Oke, nah mungkin untuk tugas ya untuk tugasnya ini ya. Kalian kurang lebih bikin yang kayak tadi sih sebenarnya simpelnya bikin yang kayak tadi sih. Ya, bikin yang ini kayak tadi dan entah kalian mau pakai dokumen apa, dokumen apa, maksudnya template untuk apa, misalnya sertifikat kah? Kalau mau datanya mahasiswa nih, mahasiswa atau apa, atau mau bikin KTA mungkin bisa aja kan? Ini ada data-data mahasiswa nih, kalian datanya itu pakai data mahasiswa, terus kalian bikin template KTA tuh, bikin template KTA, ntar kan berarti ID tuh diganti NIM atau gimana atau ini berarti yang paling penting ini satu maksudnya, ini maksudnya satu, ini maksudnya dua, kayak gitu dan ini diatur juga ya ini diatur juga misalnya kalian cuma dua data doang ya udah dua udah gitu sih itu sih yang perlu diperhatiin lah untuk datanya datanya yang sesuai sama yang kalian kumpulin lah untuk
template-nya kayak harus kayak gimana. Sebenarnya bebas, lebih bagus lebih baik. Entah kalian mau ngedesain KTA sendiri gitu, KTA, KTM sorry, KTM gitu, kan KTM, ya bikin KTM, atau dari sini kalian bikin dokumen apa ya, dokumen apa yang mungkin dokumen barang kah, atau surat kepemilikan barang misal, ya dari sini, atau mungkin apa apalah hal-hal kreatif teman-teman lah mau bikin dokumen apa gitu, kayak gitu. Dan codingannya ada, jadi kalian tinggal pakai codingan. Dan aku harap ya, walaupun aku udah ngasih codingannya, ini semoga jadi trigger buat teman-teman, eh jadi penasaran gitu, jadi penasaran teman-teman, jadi penasaran, asik juga nih. Apa ada codingannya, jadi teman-teman belajar ngoding lah dari sini gitu, gitu sih, gitu teman-teman, ini pakai JavaScript ya, kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa lewat kolom chat atau bisa raise hand juga. Silakan teman-teman, ditunggu pertanyaannya. Oke, sambil lihat ini juga, ini ada overview, ini kalian coba klik-klik sendiri aja. Hmm. Terus tadi juga katanya bisa bikin itu ya, bikin web, ini bisa HTML nih, bikin HTML terus apa ya, aku bingung juga buatkan landing page ya, HTML dan HTML biasa. Misalnya kalian mau bikin, aku lupa tapi codingan buat masukinnya apa gitu, cuman bisa, kan aku lupa. Iya, aku lupa caranya gimana. Duget apa ya? Duget habis itu HTML get output from file, namanya, coba ini enggak, aku sambil nunggu ada yang nanya. Coba, kalau nggak salah kayak gini deh caranya. Ini aku copy, paste, apakah berhasil? Error nih. Kode GS, kode GS-nya salah. Kode GS, udah bener Oh, kok. ini lagi, ini apanya ini kain tuh? Ini, Ya, ini, ini apanya? ini apa ya istilahnya? F-script, F-script, F-scriptnya bisa gini. Bentar, ini Oh, intinya apa ya? Kita bikin HTML di sini gitu. Aku lupa. Jadi kan kadang kalian ini kan, kadang kalian nemu extension yang bisa ada tampilannya. Misalnya, ini kalau saya ada tampilannya deh. Nah, itu kalau umpamanya ada tampilannya, misal ada sidebar atau gimana, nah, ini kan berarti butuh HTML kan, kayak gitu kurang lebih dah. oh Tapi iya. kayak gitu. Makanya tuh ayo ayo gitu. Ini error aku bingung errornya di mana ya. Katanya di sini. Ada yang nanya nih Bang. Kenapa? Berarti dia bakal jadi kayak MVC gitu ya Bang? Dari bentuknya Bang. MVC. Oke. Iya, MVC. Apakah bisa MVC? Aku kan itu lagi ngerjain istilahnya eh, project KP sih. Nah, walaupun ini sebenarnya defaultnya mungkin ini nggak harus MVC, cuman aku bikin seolah-olah jadi MVC gitu. Mana ya? Dan itu kayaknya codingannya jangan di share sih. Intinya aku apa bikin juga pakai MVC juga, pakai MVC juga bisa. Dan itu aku ngodingnya pakai Visual Studio Code. Jadi aku nggak ngoding di sini. Kalau umpamanya untuk yang gede ya, proyek yang gede aku nggak ngoding di sini. Kalau ini kan ya udah sekali pakai kan. Dan kalau yang gede aku pakai Visual Studio Code, itu bisa pakai apa ya? Kalau kelas apa ya, kalau nggak- kelas ya kelas SCD. Nah, pakai kelas gitu. Biar biar bisa masuk ke VS Code gitu sih. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa tulis di kolom chat ya teman-teman.
Aku lupa kenapa error ya. Hmm. Oh, function aku lupa. Ini error. Oke, model view controller, Bang. Oke, dokumentasi ini ya. F-script. Oh ya, aku lupa aku udah ngasih dokumentasinya ya. Dokumentasi F-script itu ada di sini. Nah, ini cukup lengkap, cukup lengkap. Jadi kalian bisa lihat ini. Oh, bisa otomatisasi, bisa bikin function custom ini, bisa bikin aplikasi chat apa ini. Aku kurang tahu ya, aku belum pernah nyoba sih. Kalau Google Chat ya, cuman kalau buat Telegram, nah, ini pernah. Ada sih buat Telegramnya. Mana buat Telegramnya hilang? Hilang. Kan kalau yang kedua ini aku pernah, nah ini buat Telegram. Oh, ya. Ini aku ah, kelihatan, kelihatan berantakan. Ini intinya buat Telegram. Aku lupa linknya itu ada sih, cuman aku harus buka Telegram dan gitu. Codingannya berantakan. Apalagi gitu. Dokumentasi ada di ini ya, ada di sini. Aku kirim ke sini chat ya. Ya, Dokumentasinya di sini. dokumentasi dikirimin sama Mas Tio di chat buat teman-teman. Chat WA. Oh, boleh ya, Mas. Chat WA. Boleh, tinggal Oke. chat Mas Tio aja. Oke. Ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Ya, teman-teman yang lain silakan Apa? teman-teman. Dari itu ada yang aku minta tips dong buat belajar hal-hal baru. Oh, tips buat belajar ini ya. Kalau kalau Boleh tuh. aku tuh awal-awal belajar F-script tuh ya awalnya mungkin kita belum begitu tertarik ya sebenarnya awalnya. Cuman aku tuh mulai niat belajar tuh bisa dibilang niat belajar tuh waktu dapat urgensinya. Waktu dapat urgensinya. Kayak misalnya, oh aku misalnya bisa bisa dari ini sih, bisa dari matkul misalnya, oh ada matkul yang harus belajar JavaScript. Oke, aku mau nggak mau kan harus belajar JavaScript. Atau gini, kalian misalnya dapat amanah entah di mana di kepanitiaan atau di organisasi atau amanah di rumah atau KP atau magang atau gimana gitu. Nah, Nah, misalnya misalnya jadi Kak, sekretaris ya. Jadi sekretaris rapat. oke Boleh. oke bisa bisa. Nah, ya kalian dapat amanah. Nah, dari amanah tersebut kira-kira ada nggak sih hal yang bisa apa ya ngebantu pekerjaan dari amanah tersebut? Misalnya kalian ya mungkin itu bisa tuh jadi sekretaris misal. Terus ini nyambung nih untuk terus kata kata orang-orang, kata Google juga, kata orang-orang lah. Itu F-script tuh bisa apa ya? Bisa mempermudah Hmm. otomatisasi sederhana gitu. Nah, karena ada itu, karena ada tanggung jawab itu, karena ada amanah itu dan ada intinya kan ada itu kan. Kita tuh termotivasi kalau ada hope dan ada fear gitu. Hope-nya kita ada harapan nih. Oh, dengan belajar F-script kita bisa otomatisasi lebih mudah. Terus fear-nya itu apa? Fear-nya itu Kak, kita mungkin punya kesibukan banyak nih. Kita mungkin punya kesibukan banyak kalau umpamanya kita ngerjain semuanya satu-satu, mungkin nggak bakal keburu gitu. Gitu. Jadi ada hope, ada fear gitu. Intinya cari motivasi sih. Cari motivasinya apa? Terus untuk mau di untuk belajarnya ya coba aja gitu. Karena aku belajar F-script tuh waktu Prada sebelum Prada kalau nggak salah. Sebelum ya sebelum mulai Prada aku coba belajar F-script sebulan. Ya hampir sebulan kalau nggak salah itu lumayan lumayan sih. Lumayan juga tuh. Hampir sebulan gitu. Apakah rasa malas termasuk motivasi untuk bisa 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 bisa. Aku juga kadang malas. Daripada malas kita maksudnya malas ini ya malas kita input satu-satu jadi pinginnya Ya. sekali sekali mikir habis itu bisa dikerjain untuk nanti-nanti juga gitu maksudnya gimana ya kita ngerjain sekali tapi Jadinya bisa ya dipakai berkali-kali itu lah kayak sulit-sulit dahulu dulu nggak sih Kak? ya Kita ya belajar gitu dulu gitu 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 sulit-sulit, nanti ya jadi gitu mudah sananya. ya gitu jadi kita mikirnya ini codingannya kenapa error harian gitu tapi untuk apa di next day entah kita mau bikin berapa ratus data pun mau bikin berapa ratus dokumen pun ya aman-aman aja gitu gitu sih motivasi Hmm. ya gitu gitu sih paling ya ini tadi belum jadi ininya coba aku Oke. di play kayak ada codingan error sangat wah sih merah-merah gitu kan ya
Coba deh, aku on myself, who can access anyone. Harusnya bisa bikin web app. Kalau codingannya bener ya. Kalau nggak salah gini. Cuman aku agak lupa untuk bikin web. Apakah bisa? Hmm. Ah, bisa. Ini codingan ChatGPT tadi. Ini. Jadi bisa-bisa aja gitu. Ini HTML-nya kan. Gitu sih. Oke, ada yang mau nanya lagi dari teman-teman? Kita hitung sampai 3 deh Bang. Kalau misalnya udah nggak ada, kita tutup acaranya. Oke. Buat teman-teman silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sepertinya sudah jelas ya materi dari Katio. Alhamdulillah, makasih banyak ya Katio. Semoga ilmu yang diberikan Katio berkah untuk Katio sendiri, juga untuk kita semua, dan dapat bermanfaat untuk masa depan nanti. Amin. Alhamdulillah juga ya, semua pertanyaan sudah terjawab tadi dengan jelas oleh Katio. Nggak kerasa nih, kita udah masuk ke penghujung acara nih. Sebelum itu, teman-teman silahkan boleh isi link feedback terlebih dahulu. Untuk kakak-kakak panitia boleh diberikan link feedbacknya. Diharapkan teman-teman mengisi link feedback ya teman-teman. Soalnya link feedback ini juga sebagai presensi dan juga syarat untuk mendapatkan sertifikat juga TAK-nya ya. Nah, sambil ngisi link feedback nih, teman-teman boleh dong open cam dulu untuk dokumentasi. Untuk Mas Ragil, boleh dikasih aba-aba Mas Ragil untuk dokumentasinya. Oke, izin untuk dokumentasi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Sudah Mas Ragil? Oke, udah selesai. Terima kasih Mas Ragil ya. Selanjutnya yaitu sebelum kita menutup acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk menutup acara pada pagi ini. Yang akan dibawakan oleh Mas Cahyo. Kepada Mas Cahyo kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum berdoa kita mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khosyatika ma taqulu bihi bainana wa baina masyiatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwanu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa mina waj'alhu faruna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammana wa la mablagha ilmina wa la tusallatu alaina man la yarhamna. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya teman-teman telah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan keempat ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat hadir di pertemuan keempat ini. Nah, untuk pengingat juga teman-teman jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah diberikan oleh Katio. Insya Allah untuk link pengumpulannya bakal dibikin sama Kadia nanti malam ya. Sama rekaman materi juga nggak akan lupa diupload di YouTube. Jadi teman-teman yang berhalangan hadir atau mau nonton ulang bisa langsung dicek di YouTube-nya Alfat. Alfat FIF ya teman-teman. Nah, sama nih, insya Allah nanti tanggal 23 nanti itu merupakan hari workshop terakhir kita ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk join, sama jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya untuk bisa mendapatkan sertifikat juga TAK-nya.
Nah, saya sebagai MC mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang salah dan kurang. Saya Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua